Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي وعالمه ثم إلى روح الشيخ قدر الجلالي وثم إلى روح هجي صف النظام ثم إلى روح هجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي وثم إلى روح أبي محمد بن أبي الحميد ثم إلى روح أستاذ سعد بن شهود ثم إلى روح سند بدر أحمد بن هجي أحمد صلاح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي صالح بن هجي حسن ثم إلى روح هجي مرتع بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل المسجد والهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syahada, Bapak Haji Ahmad Akhir, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Hussein Al-Munawar, Haji Hussein, Haji Abdul Aziz, Haji Gunawan, Haji Warsono, Bapak Hasan Abu,
dan seluruh jamaah, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang keempat bulan suci Ramadan. Saya ingetin ya, hari yang keempat ya. Lembarannya masih lama. THR-nya juga masih jauh gitu. Enggak usah dipikirin. Dan kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 11, di mana Allah melarang kepada kita di ayat tersebut 3 larangan. Pertama, jangan mengolok-olok orang lain. Yang kedua, jangan menghina diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan manggil orang dengan gelar-gelar atau lakop-lakop yang dia nggak suka. Ya. Dan di ayat selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku akan adanya Allah, yang mengaku akan adanya para malaikat, mengaku akan adanya kitab-kitab, rasul, hari kiamat dan hari pembalasan, takdir Allah. Ingat, ijtanibu katsiran, jauhi berprasangka. Karena kebanyakan prasangka itu dosa. Terutama prasangka buruk yang kita kenal dengan kalimat su'uzon. Nah, itu yang dosa. Dan kita memang sering banyak melakukan itu. Hampir semua manusia, illa Rasul, melakukan yang namanya su'uzon. Dan itu mesti kita perkikis sedikit demi sedikit. Dan mesti kita kedepankan adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada orang. Dan kalau kita berprasangka baik, insya Allah ada manfaatnya. Kemarin saya sudah janji akan menceritakan satu kisah yang ada di kitab Nawadir. Nawadir itu artinya langkah. Emang hikayat-hikayat langkah. Dalam kitab ini ada sekitar 215 hikayat. Dan hikayat yang akan saya bawakan itu adalah hikayat di poin yang ke-25. Al-hikayatul khamisatu wa ishrun fi husnil i'tiqad, yaitu berbaik sangka atau berbaik keyakinan yang baik kepada orang. Dalam kitab itu disebutkan ada segerombolan perampok, pencuri, tukang begal. Suatu ketika dia ngerampok rumah. Bukan rumah yang amrok, berarti harta orang tersebut dirampok. Dirampoklah harta orang yang ada di rumah tersebut. Biasanya orang ngerampok kapan? Pagi, malam, siang? Tergantung kondisi kali ya. Mereka ngerampok ini pada waktu malam. Sudah dapat hasilnya, kemalaman nih. Mau ke sarangnya itu jauh. Akhirnya gimana? Dia kepengen nginep di tempat orang yang dekat dari situ. Tapi kalau dia membawa barang-barang yang dia curi, yang dia rampok,
kemudian berpakaian seperti begal, maling atau rampok, tentu orang pemilik rumah gak bakal terima. Makanya diganti itu pakaiannya dengan pakaian tentara perang, tentara fisabilillah. Kalau kita kan ngelihat orang kalau pakai pakaian kiai, pakai ustadz, hormat aja udah ya. Pakai jubah, pakai gamis, sorbannya lebar, kemudian pakai peci putih, ya, wajahnya ya mancung-mancung begitu. Lihat, wah udah nganggap ini orang ilmunya banyak. Sama orang itu melihat orang, para perampok yang berpakaian seperti tentara. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, ngasih tahu kami ini tentara fisabilillah, tentara Allah yang sedang berperang melawan musuh Allah. Kami kemalaman mau sejenak menginap di sini, boleh apa enggak? Nah, karena tentara Allah, tentara perang yang sedang berjihad, orang mulia, maka yang punya rumah terima aja. Padahal siapa tuh? Rampok. Melihat tamunya seperti itu, ini tuan rumah ingin menjamu, ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Potonglah kambing, kalau dibuatkanlah nasi apa Bang Hasan? Nasi kebuli, nasi mandi, semua hidangan buah-buahan disajikan untuk menghormati tamu, apalagi tamunya orang mulia. Dihidangkanlah, lalu dimakanlah makanan itu dengan lahap. Habis ngerampok, asik nggak? Habis ngebegal dapat ini, mampir ke rumah orang dikasih makan enak lagi, makan sepuasnya. Namanya orang makan pasti juga ada kenyangnya, dan tuan rumah menyediakan makan itu makanan yang banyak sehingga ada tersisa, minumannya tersisa, makanannya tersisa. Lalu orang-orang yang tadi makan pamitan untuk beristirahat. Istirahatlah mereka di rumah tersebut yang kebetulan rumahnya besar. Setelah orang itu pergi ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat, sang tuan rumah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kumpulkan makanan-makanan itu, kumpulkan air sisa mereka. Kenapa? Ini tentara Allah, orang mulia. Kita ambil tabarukan, kita ambil keberkahan dari tentara Allah tersebut." Maksudnya gimana? Airnya kumpulin, lalu borehin kepada anak kita yang lumpuh. Dia punya anak lumpuh. Ada anak yang lumpuh, borehin. Kalau kita begitu, borehin ya, borehin airnya ke seluruh tubuh anak kita yang lumpuh. Sisanya minumin. Makanannya yang tadi dimakan, yang sisa kasih dia uang makan seberapapun dia mau. Kalau kita kan begitu. Orang-orang kita ini sering ngambil tabaruk dengan orang-orang soleh. Ada bekas minuman kiai diambil. Tujuannya apa? Ngilangin haus. Yang pertama ngilangin haus, ya nggak? Iya. Kenapa? Karena dia nggak kedapatan air, makanya diambil tuh biar ngilangin haus. Ada bekas kiai juga diambil. Kenapa? Bekas kiai berkata cakep-cakep. Gitu. Makanya kalau ada taklim, duduk paling depan. Nah paling depan, sajian di depan sama di belakang beda. Ya nggak? Iya. Di depan buah-buahannya yang cakep-cakep, makanannya yang cakep-cakep gitu. Begitu disediain, taklim selesai, ya. Kiai itu malu manggilnya, ustadz itu malu ngambil. Yang nggak malu siapa? Ya jamaah yang depan. Gitu kan. Makanya dapetnya yang cakep-cakep tuh. Kalau kiai nunggu dibungkusin. Gitu. Akhirnya apa? Dapat yang bagus-bagus. Mereka tabarukan sebagaimana orang-orang kita yang di santri-santri, di pesantren-pesantren itu kalau ada kiai ceramah selesai, ya, atau ada pengurus pesantren datang minumnya di sisa di rebutan, cari keberkahan.
Cuma ada nggak anak kita nih, begitu kita makan, ada sisanya, pada rebutan nggak? Mendingan dibuang ya nggak? Atau nih ibu-ibu, ya, lakinya habis makan, kemudian ada sisanya, nah, dibuang apa dimakan? Dibuang apa dimakan? Kalau ada anak ngabisin makanan orang tua, nyari keberkahan dari orang tuanya, itu lebih utama. Kenapa? Mau cari ridho orang tua. Mudah-mudahan ngabisin makanan orang tua dapat berkahnya. Berkahnya apa? Ridho orang tua. Ridho orang tua memudahkan segala urusan. Begitu juga, ada juga tradisi. Ada orang mau makan, kalau habis makan suaminya, bekas suaminya dimakan. Tujuannya apa? Cari ridho suami. Karena ridho suami bagi istri itu jalan yang paling mulus datang kemana? Ke surga. Jalan paling mulus ke surga bagi istri adalah ridhonya suami. Ini orang nyari keberkahan, diborahin tuh airnya, dikasih makan tuh makanan sisa-sisanya. Besok pagi ini perampok-perampok pengen ngambil hartanya yang ditaruh, minta izin. Cuman nanti balik lagi katanya, kami izin keluar sebentar, ingin pergi. Nanti sore kami balik lagi. Nah, pergi dah tuh mereka. Sebelum ngambil barang, ngebegal lagi. Pakaian tentaranya dilepas, ganti pakaian dinasnya sehari-hari. Ya, pakai hitam, pakai cadar, macam-macam. Berhasil. Sore balik. Begitu balik, dia lihat ada anak lagi main. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu para perampok itu bertanya, wahai Tuhan, bukankah anak ini yang kemarin itu, yang tadi malam tertidur di tempat tidur, tidak bisa bergerak apa-apa, yang kata kamu lumpuh? Iya. Kenapa sekarang bisa sembuh? Bisa berdiri, bisa jalan-jalan, bisa lari-lari. Lalu orang itu berkata, kami bertabaruk kepada Anda, para tentara Allah. Bekas minum kalian kami kumpulkan, lalu kami boreh seluruh tubuh anak kami. Kami mohon pada Allah dengan berkat kemuliaan Anda sebagai tentara Allah, sembuhkan penyakit anak saya. Kemudian bekas makan kalian semua, kami beri makan anak kami, walaupun hanya sedikit, dan kami bermohon dengan keberkahan sisa makanan dari tentara Allah, maka aku bermohon anakku disembuhkan dari penyakit lumpuh. Dan Allah mengabulkan. Karena itu kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan para tentara Allah di rumah kami. Dengan sebab kalian, anak kami yang tidak pernah sembuh dari penyakit lumpuhnya sekarang sudah sembuh dari penyakit. Itu orang kaget. Kenapa kaget? Ngelihat dirinya ini bukan tentara Allah, perampok, maling, begal, orang yang banyak maksiat. Tapi dengan izin Allah, minumannya, makanannya bisa menyembuhkan anak orang yang diinepin itu dari penyakitnya. Lalu orang itu berkata, wahai Tuhan, ketahuilah, kami ini sebenarnya bukan tentara Allah. Kami ini perampok, begal, maling. Tapi kamu sudah menganggap kami tentara Allah. Semua yang hadir di situ, gerombolan perampok, tobat. Dengan hari ini, kami tobat kepada Allah. Dengan sebab keajaiban yang diberikan Allah kepada kami. Kami tobat semuanya. Masya Allah. Tobat, dan mereka benar-benar menjadi tentara Allah sampai mereka meninggal semua. Sebabnya apa pertama? Karena husnuzon kepada orang, dan mereka berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Penyakit anak yang lumpuh itu bisa sembuh. Karena itulah rajin-rajin kita berhusnuzon kepada orang.
Terkadang kita mengedepankan itu suuzon kepada orang. Orang melakukan ini, kita berprasangka buruk. Sekali-sekali berprasangka baik. Begitu juga misalnya suami terhadap istri. Berprasangka baiklah kepada istri. Istri kemana, mau ke rumah orang tuanya, izinkan. Kalau berprasangka buruk, wah, jangan sono, kalau ngomongin orang lagi, ngomongin gue lagi. Nah, begitu juga sebaliknya. Istri berprasangka baik kepada suaminya. Suami yang kerja, nggak usah dicurigai kalau nyari duit. Karena ada riba, istri yang curiga-curiga ya, nggak usah curiga. Kalau dia pulang malam, ucapin apa? Alhamdulillah, masih bisa pulang. Karena banyak suami-suami yang nggak pulang malam. Kenapa? Mampir ke rumah orang, bisa pulang tinggal nama. Begitu dia pulang malam, alhamdulillah. Kenapa? Husnuzon kita kedepankan. Yang kedua, di dalam surat itu disebutkan wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ada orang udah bener, udah baik, lalu kita coba cari-cari mana salahnya nih. Dosa dia apa nih? Kita cari kesalahan orang lain. Contoh misalnya, ada imam sholat, kita cari nih kesalahan. Wah, imamnya tuh bacaannya kagak bener, padahal dia juga kagak bisa gitu kan. Dicari-cari kesalahan, rukunya terlalu cepat, sujudnya terlalu cepat, iktidalnya terlalu cepat. Nah, nggak usah nyari kesalahan orang lain, apalagi kita nggak tahu ilmunya. Wah, itu imam bacaannya cepat banget, kalau tertil nggak masalah. Itu imam rukunya cepat banget, halah itu lah. Ruku cuma baca subhanallah bihamdi sekali boleh, karena ada ilmunya ya nggak. Sujudnya cepat banget, sujud baca subhanallah bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh nggak? Sekali boleh? Boleh. Kalau nggak baca boleh nggak? Kan sunnah ya nggak? Kalau ada ilmunya, kan akan ngeritik gitu. Makanya jangan cari kesalahan orang lain. Kalau mau cari kesalahan orang lain, caranya begini. Misalnya ada orang salah nih bacaan Qur'annya, ya Pak, temuin tadi bacaannya salah, sebenarnya begini. Wah, kalau itu kan enak ya, jangan nyari-nyari, diungkapkan di sini. Orang nanti malah doa. Yang ketiga, dalam surat ini disebutkan wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan sekali-kali mengguncing orang lain. Jangan sekali-sekali menggibai orang lain. Gibain orang lain sama saja kita memakan daging saudara kita yang telah mati. Kata Allah, fakarihtumu, kamu akan jijik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam kitab Duratun Nasihin, disebutkan malik taba, siapa saja yang menggibai orang lain marratan, sekali saja, siapa saja yang menggibai orang lain sekali saja, uqubahullahu bi asyri uqubat, Allah akan timpahkan kepada mereka itu, kepada orang yang gibah sekali saja 10 siksaan. Sekali aja tuh. Kalau kita berapa kali? Tak terhitung jumlahnya. Sekali saja Allah akan berikan siksaan kepada orang tersebut 10 siksaan. Apa saja? Al-ula, yasiru ba'idan min rahmatillah. Allah jadikan orang itu jauh dari rahmat Allah. Kalau orang udah jauh dari rahmat Allah, gak dapat pengampunan, rizkinya seret, kesehatannya terganggu. Orang yang sering gibahin orang itu biasanya sakitan. Apa yang sakit? Hatinya sakit. Karena hatinya sakit, kesemuanya jadi sakit. Enggak, kesemuanya sakit, susah nyari kerja, susah bekerja. Kalau rahmat Allah sudah diputus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mau apa lagi? Karena itu janganlah kita menggunjing. Yang 9 akan kita bahas besok.
Ya. Karena nih kalau 10 sampai jam 6 nih, ya kan? Ya. Yang ke-9 ada 9 lagi kita bahas besok. Karena masih banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan gunjing. Termasuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa menggunjing orang, ngibain orang itu bukan hanya dengan mulut, bisa dengan lidah, bisa dengan tangan, bisa dengan gerakan tubuh, bisa juga dengan hati. Dan orang-orang yang menggibah itu mempunyai 8 sebab dia menggibah orang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, terutama buat diri saya sendiri, ngoreksi diri saya sendiri, banyak melakukan dosa, banyak melakukan ghibah kepada orang lain, dan juga kepada jamaah. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita berusaha untuk mengurangi perbuatan kita menggibahi, menggunjing orang lain, menggunjing saudara kita sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Ustaz Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina ilman warzuqna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma hdina bi hudaka lana mimma yushari'u bika wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asram. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. ليتك دوما قريب